Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku, kita harus terus mendoakan saudara kita Bapak Muhammad Keci. Kita tidak tahu bagaimana keadaan beliau di dalam. Satu yang kita percaya, Tuhan sayang kepada Bapak Muhammad Keci. Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan juga Tuhan yang sama selalu memberkati Bapak Muhammad Keci. Termasuk keluarga yang di luar selalu diberkati Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Roh Kudus selalu menghibur Bapak Muhammad Keci sekeluarga. Satu hal yang ingin saya bagikan pada malam hari ini Bapak Ibu, Alkitab mencatat dengan jelas tertulis di dalam Alkitab, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Murni, penghakiman haknya Tuhan. Kita kembali ke Alkitab. Alkitab juga mencatat di dalam keadilan pun itu tidak ada keadilan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, tentang Pak KC kita hanya bisa berdoa. Nah, kalau penghakiman itu haknya Tuhan, saya sangat percaya satu persatu nantinya orang yang menzalimi Bapak Muhammad Keci itu akan merasakan dampak yang luar biasa. Akan merasakan dampak yang luar biasa. Satu persatu. Tidak butuh waktu lama Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berperkara, Tuhan sudah bertindak, tidak akan butuh waktu lama. Orang yang menzalimi Bapak Muhammad Keci, orang yang menganiaya Bapak Muhammad Keci, orang yang berlaku curang terhadap Bapak Muhammad Keci, termasuk jaksa yang menuntut Bapak Muhammad Keci secara tidak adil, akan mendapatkan keadilan dan akan mendapatkan juga saya rasa penghakiman Tuhan. Memang kita tidak bisa menghakimi mereka. Karena Alkitab jelas mengajarkan kepada kita orang yang percaya, penghakiman itu adalah hakku kata Tuhan. Maka Tuhan nanti, maka mereka nantinya yang akan berhadapan dengan Tuhan Bapak Ibu. Lambat laun, dampak dari kecurangan mereka di saat sidang saudara kita Bapak Muhammad Keci akan mereka dapatkan dampak secara luar biasa. Kita melihat Yahya Woloni hanya 7 bulan dituntut, 5 bulan divonis, tidak lama bebas. Kita melihat Ustadz Abdul Somad, kita melihat Felix Siau, kita melihat Nababan, kita melihat Ustadz Muzir Sitomorang. Kita melihat mu'alaf-mu'alaf yang lain. Seperti Kainama, bagaimana dengan jelas-jelas menghina Alkitab, tidak tersentuh dengan hukum. Kalau Yahya Woloni sudah tersentuh. Nah, Abdul Somad sampai hari ini itu tidak kapok-kapoknya juga beliau menghina Alkitab. Ada saja olok-olokan beliau terhadap Alkitab dengan alasan saya ditanyakan sama jemaat. Maka saya menjawab pertanyaan mereka. Ini alasan beliau. Maka dari itu Bapak Ibu kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan apa yang dialami oleh saudara kita Bapak Muhammad Keci kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Nah, kita melihat kasus Ahok. Satu persatu benar-benar orang yang berlaku curang terhadap Bapak Ahok itu dipermalukan oleh Tuhan. Mulai masuk penjara, sakit, sampai kena stroke, sampai mati. Itu dialami oleh orang-orang yang menzalimi Pak Ahok, yang curang terhadap Pak Ahok. Padahal Pak Ahok itu bukan sedang memberitakan Injil. Itu gara-gara politik. Supaya Pak Ahok dibenturkan dengan agama sehingga beliau tidak menjadi gubernur DKI. Tidak lama kemudian satu persatu tumbang, ada yang mati. Itu nyata sekali hukum Tuhan Bapak Ibu.
Apalagi banyak orang yang berdoa. Alkitab mencatat doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Apalagi saudara kita Bapak Muhammad Kacci yang lagi memberitakan Injil, memberitakan firman, mengajak mereka untuk berpikir, mempertanyakan tentang sesuatu yang tertulis, itu dianggap melecehkan, menistakan, sampai ditangkap dan dianiaya, dikasih makan tinja, sampai Bapak Ibu dituntut 10 tahun penjara. Satu persatu mereka akan menanggung akibatnya, lambat atau cepat. Satu persatu. Biji mata Tuhan itu tidak boleh diganggu. Satu persatu mereka akan dipermalukan. Saya juga menghimbau kepada seluruh murtadin supaya kita benar-benar berdoa dalam hal ini untuk Bapak Muhammad Kacci, untuk saudara, untuk keluarganya, supaya Tuhan campur tangan dan Bapak Muhammad Kacci diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berlaku curang terhadap saudara kita Bapak Muhammad Kacci. Shalom alaikum bishimam Asia. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya.